kita nggak bersuara, itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, aku adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan ini kemarin ya, kalian bilang kalau aku malu-maluin saat aku demonstrasi di Denmark. Bukan kalian ini nih, kalian yang lain itu gitu kan yang berkata seperti itu. Ingat ya, dengan kalian. Inilah tanggapan Salsa Erwina dengan video yang viral ini. Dia dianggap sebagai provokator, perusak bangsa. Terlepas dari semua itu, selang beberapa hari kemudian, ada kabar yang tidak baik menerpa bagi dirinya. Ada seseorang yang tidak dikenal telah mengirim surat ke perusahaan tempat ia bekerja di Denmark. Perusahaan pun terkejut. Apa yang terjadi dengan Salsa Erwina? Apakah dia dipecat? Simak video ini sampai Nggak tahu gitu ya dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena memang aku sibuk dan aku tetap bekerja seperti biasa. Akhirnya mereka malah jadi tahu dan malah jadi makin merasa empati dengan perjuangan yang kita jalankan gitu. Dan tolong dipisahkan aja ya, apa yang aku sampaikan ini nggak ada hubungannya sama perusahaan aku lah. Mereka kan memang bergerak di industrinya renewable energy, sustainable energy. Terus apa hubungannya sama politik? Apa hubungannya dengan kebebasan berbicara? Dan di negara seperti Denmark, kebebasan berbicara itu dijunjung sangat tinggi dan sangat dihargai. Demokrasi itu adalah harga mati buat mereka. Jadi justru dengan kalian mencoba gitu ya membawa perusahaan ke sini, hati-hati. Nanti yang ada malah Indonesia dilihat sebagai negara yang bahkan tidak demokratis. Ini akan mencoreng sama sekali nama baik kita sebagai bangsa. Yang kedua, personal attack ya. Jadi serangan-serangan yang munculnya itu memang sudah personal di mana-mana gitu teman-teman. Dan ini benar-benar kayak memalukan gitu menurut aku gitu ya. Kalau memang intinya untuk substansi perjuangan kita, ayo sama-sama yuk kita kolaborasi. Gimana kita perbaikin argumentasinya, gimana kita bikin makin bagus. Semakin banyak kolaborasi, semakin banyak suara kita akan semakin kencang. Tapi kalau udah masuknya ke personal attack gitu ya, ini cuma menunjukkan bahwa kalian ini yang melakukan, bukan kamu ya, tapi kalian yang lain itu yang melakukan personal attack itu bener-bener orang-orang yang nggak bisa berpikir. Jadi mereka cuma bisa membenci dan cuma bisa berusaha menjatuhkan secara personal gitu, dan bukannya itu malah jadinya baik, karena kan generasi kita udah bukan seperti generasi boomer yang bisa di forward message WhatsApp ribuan kali terus abis itu percaya gitu kan. Generasi kita bukan generasi seperti itu. Kita sangat kaya dengan informasi dan kita mampu berpikir secara bebas. Justru ini malah mencoreng lagi apa-apa yang sebenarnya mereka pengen capai gitu. Nah, jadi ini udah bener-bener, udah gak ada harapan deh antara kalian berpihak kepada rakyat dan pengen yang menjadi yang terbaik kepada rakyat, atau ya kalian akan malu-malukan diri sendiri dan membuang resources waktu yang bisa kalian gunakan untuk membangun hidup kalian itu jadi akhirnya terbuang sia-sia, karena kan aku nggak akan terpengaruh juga pada ujungnya. Oke. Dan yang ketiga adalah ini paling menyedihkan ya, ada usaha kriminalisasi gitu yang dilakukan oleh seorang aparat dengan jabatan setinggi itu terhadap Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu adalah pahlawan kita teman-teman, yang berusaha menyuarakan suara kita. Dia sangat capable, dia sangat pintar secara akademik, secara cara berpikir, secara kekayaan intelektual dari banyaknya buku yang dia baca dan lain sebagainya, dan dia selalu berprinsip terhadap keadilan terhadap masyarakat gitu. Justru apa ya,